Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Lembaga pembiayaan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan atau sebelumnya Kepres Nomor 61 Tahun 1988, SK Menkau Nomor 1251 KMK 013 Tahun 1988 tentang tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau LP adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Nah, kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi sewa gedung usaha atau leasing, modal ventura atau ventura capital, anjak piutang atau factoring, usaha kartu kredit, perdagangan surat berharga, dan pembiayaan konsumen. Nah, leasing adalah kegiatan pembiayaan kepada perusahaan atau perorangan dalam bentuk pembiayaan barang modal. Pembiayaan kembali oleh pinjaman dilakukan secara berkala dalam jangka waktu menengah atau panjang. Pihak yang memberikan pembiayaan, lessor, pihak yang memerlukan barang modal, lisi, pihak yang menyediakan barang-barang yang diperlukan, lisi, dan dibayar oleh lessor, supplier. Nah, selanjutnya jenis-jenis leasing. Operating leasing, usaha leasing di mana pihak lisi hanya membayar sewa pembiayaan sesuai perjanjian tanpa diikuti hak kepemilikan atau hak opsi barang modal tersebut pada akhir perjanjian. Financial leasing, selain pembiayaan sewa yang ditetapkan pada akhir masa kontrak pembiayaan, lisi akan membeli barang-barang modal tersebut berdasarkan sisa harga yang disepakati. Apa sih perbedaan dari leasing dengan perjanjian lain? Leor penyediaan dana, leasing bertujuan menyediakan barang modal atau asset-based financing. Leon berfokus pada uang, jadi kreditur bukan pemilik barang yang didanai. Leasing berfokus pada barang modal dan secara yudiris, lessor sebagai pemilik barang. Loan mempunyai financial risk, leasing mempunyai financial dan physical risk. Dan selanjutnya loan, penjaminan barang bergerak atau tidak akan seringkali tidak ada hubungan dengan tujuan peminjaman dana. Leasing berjamin barang yang dibeli dengan dana leasing. Selanjutnya dengan sewa-menyewa. Sewa biasa waktu tidak terbatas, leasing waktu terbatas, sewa tidak terjamin, dan leasing biasanya terjamin. Sewa objeknya barang berwujud atau tidak berwujud apa saja, sedangkan leasing objeknya adalah barang-barang modal atau alat produksi. Selanjutnya dengan jual beli. Jual beli, barang demi hukum menjadi milik pembeli segera setelah levering. Leasing, setelah levering barang tidak menjadi milik lesi kecuali menggunakan hak opsi. Dengan sewa beli, lisi otomatis demi hukum menjadi pemilik barang di akhir masa sewa, sedangkan leasing terjadi jika hak opsi dilaksanakan. Sewa beli, barang dari lessor karena merupakan investasi, sedangkan leasing barang dari supplier. Oke, next, mekanisme pemberian leasing. Tahap penjanjian. Cara lisi mengajukan permohonan dengan mengisi formulir aplikasi atau jika dana yang dibutuhkan kecil atau dengan mengajukan letter of offering atau jika dana yang dibutuhkan lebih besar. Negosiasi tentang barang modal yang diperlukan meliputi harga, garansi, perawatan, dan lain sebagainya. Nah, melengkapi kontrak leasing atau lisi hanya menjadi pemilik ekonomis dari barang-barang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, asuransi, pengoperasian, nilai sisa, dan lain sebagainya. Dan dokumen tambahan seperti jadwal pembiayaan, purchase, dokumen tambahan seperti jadwal pembiayaan, purchase, orders assignment, certificate of delivery, and assignment, dan lain sebagainya. Pihak lessor akan membuat purchase order kepada supplier pelaksanaan kontrak pembiayaan leasing dalam waktu. Oke, selanjutnya putusnya kontrak leasing dikarenakan yang pertama konsensus, lampaunya waktu, wan prestasi, dan keadaan memaksa. Selanjutnya ventura capital atau MV. MV adalah suatu bentuk pembiayaan oleh perusahaan modal ventura atau ventura kapitalisasi kepada badan usaha atau biasanya perusahaan kecil yang berupa
penyertaan modal untuk jangka waktu sementara. Nah, keuntungan perusahaan MV bagi hasil bila perusahaan yang dibiayai mendapatkan sebuah keuntungan. Oke, next, karakteristik. Investasi modal dan manajemen perusahaan yang dibiayai, investasi sementara sampai divestasi, mengharapkan keuntungan tinggi dengan resiko tinggi pula. Investasi tidak terbentuk pinjaman, tetapi partisipasi equity atau paling tidak pinjaman yang bisa dialihkan menjadi equity atau convertible. Selanjutnya, return, bukan interest atas modal, tetapi dividend dan capital gain, investasi tanpa jaminan, investasi perusahaan kecil dengan kemungkinan berkembang atau mempunyai penemuan atau terobosan baru, resiko tinggi, dan kemungkinan gagal tinggi. Perusahaan baru yang tidak mempunyai akses pinjaman bank. Selanjutnya, perusahaan pasangan usaha menyertai modal dalam PPU untuk yang pertama, pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, membantu perusahaan pada tahap pengembangan, membantu perusahaan dalam tahap kemunduran, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, pengembangan teknologi baru dan alih teknologi, dan pengalihan kepemilikan perusahaan. Next, jangka waktu penanaman modal. Tidak boleh lebih dari 10 tahun. Divestasi atau perusahaan MV dalam segala bentuk dilaporkan pada Menko selambatnya 3 bulan setelah divestasi dilaksanakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.